Horas. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu dalam keadaan baik, terlebih saat menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Senin diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 30 ayatnya yang ke-8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang kita cari di dalam kehidupan kita? Bisa saja kita mencari ketenaran, bisa saja kita mencari jabatan yang baik, bisa saja kita mencari perekonomian yang terus membaik di dalam kehidupan kita. Itu semua tidak salah. Ketika kita berada dalam kondisi ekonomi yang baik, memiliki jabatan yang baik, lalu banyak orang mengenal kita, itu tidak salah. Tetapi menjadi sebuah hal yang bahaya ketika ketenaran, ketika kekayaan, jabatan yang baik itu menjadi Allah yang lain di dalam kehidupan kita. Ketika itu yang merajai hidup kita, dan itu yang mengatur hidup kita, dan pasrah kepada itu hidup kita, maka kita sudah membentuk Allah lain di dalam kehidupan kita. Raja Hizkia adalah raja yang memperbaharui mental bangsa Israel dan menguduskan kembali bait Allah. Oleh karena banyaknya bangsa Israel dan para pemimpin yang tidak lagi tunduk kepada Allah di dalam kehidupannya. Mereka menciptakan Allah-Allah lain dari emas, dan kepada emas itulah mereka sujud menyembah di dalam peribadahan mereka. Tetapi Raja Hizkia meminta kepada seluruh bangsa Israel hanya beribadah kepada Tuhan, terlebih ketika akan merayakan Paskah di bait suci di Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beribadah dengan benar, ketika kita beribadah dengan hati yang tulus, dan ketika hidup kita hanya berpaut kepada Allah yang memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kehidupan kita, maka hidup kita dipulihkan senantiasa. Hidup kita dipelihara senantiasa. Hidup kita senantiasa di dalam anugerahnya. Itu mengapa diminta juga kepada kita saat ini untuk berserah, beribadah hanya kepada Tuhan, dan untuk senantiasa berserah agar terhindar dari sikap yang keras kepala. Dengan demikian, maka amarah Tuhan yang menyala-nyala akan turut padam untuk berhadapan dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak berkenan kepadanya, maka Allah adalah Allah yang adil, adalah Allah yang juga akan memberikan peringatan dan hukuman kepada kita. Tetapi ketika kita berbalik dan mau menyembah, beribadah kepada Dia, maka Allah juga akan memberikan pengampunannya kepada kita. Itu mengapa di ayat yang selanjutnya dikatakan, karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan,
maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila mana kamu kembali kepadanya. Karena itu pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memastikan bahwa di dalam kita bekerja, di dalam kita beribadah, dan di dalam setiap sendi kehidupan kita hanya berpaut kepada Allah semesta. Dan kita tidak membuat Allah-Allah lain, karena Allah kita adalah juga Allah yang pencemburu, yang tidak ingin ada Allah lain yang disembah oleh mereka yang diciptakannya. Di dalam pemeliharaan Tuhan, ketika Ia tidak lagi memalingkan wajahnya kepada kita, pemeliharanya senantiasa memberikan sukacita. Kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tidak lagi hidup di dalam dahaga, tidak lagi hidup di dalam kelaparan akan rohani kita. Tetapi di dalam iman kita, kita akan senantiasa berada di dalam lindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Hizkia mengatakan berserahlah kepada Tuhan, artinya adalah totalitas, menyerahkan seluruh hidup ke dalam tangan pengasihan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita 100% agar Ia memelihara kehidupanmu. Maka ketika berserah, itu bukan hal yang dinegosiasikan. Hari ini berserah, besok melawan. Hari ini berserah lagi, besoknya lagi melawan. Tetapi ketika kita berserah, maka kita membiarkan Allah ikut campur di dalam setiap tantangan hidup kita yang kita hadapi. Ketika di dalam iman kita, kita tidak lagi mau untuk beribadah kepada Tuhan, maka di sanalah kehidupan kita akan kehilangan sukacita. Karena itu pemeliharaan Tuhan adalah pasti dan menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Allah adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, tetapi bagi Allah kita, pertobatan kembali kepadanya itu sangat-sangat berharga dibandingkan Ia membiarkan kita di dalam keberdosaan untuk hidup dalam kebinasaan. Maka di dalam pemeliharaan Allah, Ia memberikan janjinya untuk memelihara hidup kita. Sebagaimana di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu juga sejalan sebagaimana pemazmur di dalam pemeliharaan Tuhan. Ia bersaksi di dalam pemazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, dan kita akan melihat Ia yang memelihara hidup kita, memenangkan kita, dan memberikan kepada kita kelegaan. Walau begitu banyak tantangan, tetapi itu tidak akan menghentikan kita di dalam anugerah Tuhan. Allah kita adalah Allah pengasih. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah omnipotens, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang omnipresens, Allah yang hadir di segala tempat untuk memelihara hidup kita. Andalkanlah Dia dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Andalkanlah Dia di dalam hidupmu, maka Ia akan memenangkan kehidupanmu. Andalkanlah Dia di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat tangannya menopang, menolong untuk kita bersama di dalam anugerahnya. Tuhan Yesus menguatkan.
dan memberkati saudara-saudara di dalam pemeliharaannya. Mulialah namanya melalui hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Seringkali kami berpaling daripadamu, tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa memelihara hidup kami. Dan ketika kami jauh darimu, Engkau senantiasa menantikan kami untuk kembali ke hadapanmu. Karena itu, ajarkanlah kami semua untuk senantiasa hanya beribadah kepadamu. Untuk senantiasa hanya Engkaulah yang kami sembah. Untuk senantiasa tidak menghambakan diri kami kepada kekuasaan yang akan lenyap dalam dunia ini, tetapi hanya mengandalkan Engkau yang Allah adalah penolong, Allah yang adalah kasih, sehingga di dalam anugerah-Mu kami senantiasa mendapatkan kelegaan dan sukacita, karena Engkau yang menyertai dan memimpin kehidupan kami. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini di dalam penderitaan sakit, kepada Bapak R. Purba yang telah boleh menjalani proses operasi usus, kepada Ibu Lydia Boru Panjaitan dan Bapak E.S. Hutahayan yang saat ini menjalani protokol kesehatan dengan isolasi di dalam paparan COVID-19 yang hadir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Sintua SM Silitonga yang senantiasa dalam proses pemulihan oleh karena penyakit gulanya. Kami berdoa kepada Bapak B. Simanjuntak yang harus dirawat oleh karena penderitaan sakit akan tulang punggungnya. Kami juga berdoa kepada Bapak S. Tumanggor dan juga kepada Bapak M. Sianturi agar Tuhan juga mengurapi kehidupan mereka di dalam proses pemulihan. Demikian juga kepada Opung Rian Boru Silalahi yang terbaring sakit di rumah sakit oleh karena penderitaan yang hadir untuk hinggap di dalam tubuhnya. Bapa yang terkasih, Engkau hadir kepada seluruh jemaat-Mu ini, agar Tuhan memberikan ketenangan, kesabaran, dan kekuatan di dalam setiap proses pengobatan yang panjang dan juga dalam proses pemulihan akan sakitnya. Engkau mencukupkan segala yang dibutuhkan. Engkau memberkati para tenaga medis dan obat menjadi bagian untuk mendatangkan kesembuhan bagi jemaat-Mu ini. Bapa yang terkasih, janganlah biarkan mereka jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi biarlah pengharapan yang hidup yang menyertai mereka dalam menjalani proses semua itu. Dan biarlah Tuhan juga menguatkan keluarga yang mengasihi mereka, yang ikut merawat, ikut mendukung dan memberikan semangat, agar mereka juga di dalam kesehatan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, di dalam setiap ragamnya akan pekerjaan mereka. Hadirlah Engkau Bapa dalam hidup mereka melalui Roh Kudus-Mu. Kau mengajarkan mereka untuk senantiasa berserah hanya kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati dalam setiap pekerjaan agar mereka dapat mengerti, mengerjakan kehendak Tuhan melalui pekerjaannya. Sertai seluruh anak, keluarga yang mereka kasihi, agar mereka juga dalam penyertaan-Mu, sehingga mereka bersuka cita sebagaimana jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena kepemimpinan-Mu dalam hidup mereka dan pemeliharaanmu senantiasa di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.